Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahmah alhamdulillah, syukur selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah hampir selesai sahur Ramadan yang kita jalani. Semoga Ramadan tahun ini lebih berkualitas dibanding tahun-tahun yang telah kita lalui. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semuanya, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimahullah, menurut jadwal saya kosong. Tapi saya lihat Pak Am sudah masang ini dan hidup, jadi kan kita isi. Jadi salah satu ya dari hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar itu yang juga populer sering kita dengar, balikul ani walau ayat. Sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Ayatnya banyak kan, Quran itu ayatnya kan hampir 6.600 ayat. Itu satu saja sampaikan. Jadi jangan ragu. Nah, asbabul wurudnya itu sebenarnya kan dulu para sahabat tabiin yang mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah SAW itu ragu. Kalau ada dia sedang berkelana, sedang mereka juga sebagian masih bicara, masih dagang, bertanya sesuatu mengenai Islam, itu mereka itu tidak berani lah seperti itu. Tapi Rasulullah itu memberikan suatu bekal, sampaikan saja meskipun hanya satu ayat. Nah, dengan demikian sebenarnya kan setiap yang beriman kepada Rasulullah itu kan sebagai mubalik kan, balikul ani walau ayat. Kita semua itu mubalik kan gitu. Tidak terlepas dari status kita sudah umurnya berapa, belajar di mana dan sebagainya. Tapi kan kewajiban itu sebenarnya kan Quran dan hadis itu kalau ada perintah itu adalah merupakan suatu kewajiban. Nah, kalau tidak ada penjelasan yang lengkap, biasanya kan sifat dari kewajiban itu sifatnya kan aini, jadi kan kewajiban individu. Jadi masing-masing nanti dari kita kan tetap akan harus bertanggung jawab terhadap yang diyakini itu disampaikan atau tidak. Itu adalah hadis dari Abdullah bin Umar. Nah, kalau di surat As-Saff ayat 60, surat 63 ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jangan mengatakan al-taqul kalau tidak taf'al. Kabura maqtan inda Allahi an taquluna ma la taf'alun. Itu suatu constraint, suatu batasan kalau kita ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dipesankan oleh Rasulullah SAW tadi. Ya, wahai orang yang beriman, janganlah engkau mengatakan takul sesuatu yang tidak kamu lakukan. Jadi lakukanlah dulu baru mengatakan. Jangan omdo kalau orang generasi anak muda sekarang, bukan NATO ya. No action talk only, jadi seperti itu. Nah, dengan demikian kita harus berusaha keras untuk melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu sebelum kita mengatakan sesuatu kepada orang lain apa yang kita amalkan itu. Akabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat benci Allah kepada mereka dan karena Quran untuk kita, amat benci Allah kepada kita yang hanya mau mengatakan, tidak mau melakukan atau belum melakukan. Nah, itu menjadi ibrah semuanya bagi kita semuanya, terutama para pemimpin kita, pengambil keputusan di negara kita dari level paling rendah, bupati dan di bawahnya sampai ke presiden. Beliau itu kan mestinya kan harus melakukan sesuatu sebelum mengatakan supaya menjadi suatu kebiasaan bagi rakyatnya seperti itu. Kalau hidup sederhana, harus sederhana dulu sehari-hari, tidak hanya pas nanti Idul Fitri open house-nya yang sederhana ya, itu kan salah satu event saja, salah satu kejadian saja. Itu kan kalau kita lihat baginda Rasulullah SAW itu contohnya kan seperti itu. Sebagaimana kemarin saya sampaikan kan, Rasulullah itu punya hak dari langit 20% dari pampasan perang Anfal itu. Pada saat perang pertama itu perang Badar itu hampir sekitar 700 ekor unta lah yang punya. Jadi ini dapatnya kan sekian ratus juta. Tapi itu dibagikan oleh Rasulullah. Jadi tetap. Nah, dengan demikian kan kita berharap para semuanya, tidak hanya khususnya kalau misalkan di negara kita di mana budaya itu masih melihat apa yang dilakukan oleh dan para pemimpin itu, mereka melakukan sesuatu kalau dia menyatakan hiduplah sederhana. Sekarang BBM, hematlah BBM. Nah, mereka sudah lakukan dulu menghemat BBM itu karena sedang krisis dan sebagainya. Nah, dengan demikian karena kita diharapkan untuk publik untuk membalikan ada 4 sifat yang pernah ditinggalkan atau dicontohkan Rasulullah supaya bisa menjadi mubalik yang mumpuni. Yang satu adalah sidik. Sidik itu jujur. Tablik itu menyampaikan, kemudian fatonah. Sidik, tablik, amanah, fatonah.
Nah, dalam hal sidik kan sebulan ini kan sekolah kejujuran jujur Ramadan itu kan ya kita kan jujur tanpa diawasi bahwa setelah subuh kita nggak berani setetes air pun dimasukkan ke tengkerongan itu kita nggak berani padahal nggak ada yang ngawasi, tidak ada kamera, tidak ada yang lapor kan seperti itu, kita nggak berani. Itu kan suatu sekolah yang luar biasa kalau bisa kita resapi dan kita pertahankan dari sekolah itu. Ini adalah syarat pertama dari syarat itu, tidak mungkin tidak seorang itu menjadi mubalik kalau dia tidak sidik, tidak bisa jujur, tidak bisa dipercaya. Sebenarnya sama aja ya, tidak mungkin seorang itu jadi presiden, jadi menteri, jadi bupati dan sebagainya kalau dia itu tidak bisa dipercaya. Kalau di Quran surat Yusuf yang sekarang yang lihat itu kan ketampanannya Yusuf kan seperti itu kan ya, itu kan dia kan bagian akhir dari surat Yusuf kan ada itu kan, karena apa namanya, dia kan ingin minta untuk bergabung dengan kabinetnya yang Emir Mesir itu. Apa kata jawaban Yusuf? Jadikanlah saya itu seorang bendahara. Karena kami habis alim, hafiz dulu. Jadi dia memegang sesuatu jujur kan dia tidak khianat. Alim baru kompetensi. Jadi yang pertama adalah kualitas dari bukan yang sifatnya keahlian, ini kualitas dirinya, kejiwaannya jujur, baru dia punya kemampuan. Nah, itu adalah tercantum di Quran sebagai orang beriman, kan kita harus meyakini bahwa yang tercantum di Quran itu adalah pasti benar. Nah, kali kita kan nggak tahu yang dilihat dari surat Yusuf itu kan ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam seperti itu. Bukan bagaimana sikap dia sebagai orang yang beriman, yaitu dia bisa dipercaya, dan kemudian punya pengetahuan karena dia diminta untuk melaksanakan sesuatu yang butuh pengetahuan. Bisa dipercaya itu artinya kan berlaku untuk apapun aktivitas akan kita lakukan. Mudah-mudahan sekolah kejujuran ya, bulan kejujuran di tahun 1447 Hijriah ini bisa meresap atau bisa membekas pada diri kita semuanya. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.